Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasul. Assalamu alaika ya sayyidi ya Allah. Assalamu alaika ya Imam. Assalamu alaika ya Halifatullah. Assalamu alaika ya Nabi Allah Khidir alaihi salam. Assalamu alaika ya Baba Rahmah. Assalamu alaika ya man miftaha la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdil rasyid bi khairi khalqika syafi'il umami ya Rabbana salli alaihi salam wal ali barik hadhil mujahadah barakatan muhitata wa mas'idah ya ayyuhal salam alaika rabbini bi'idhnillah wandur ilayya sayyidi binadrah musilatin al-hadratil aliyah amma ba'du. Nun sewu kepangkuan panjenengan Syekhuna wa murabbina Mbah Romoye Haji Abdul Majid Qaddasallahu sirah wa radiyallahu anhu mu'alif sholawat wahidiyah engkang senantiasa dalam ajeng-ajengaken tarbiyah nadrohipun engkang kawula taati. Nuwun sewu Hadratul Mukarramah Mbah Ibu Nyai Hajah Sofiyah Majid radhiyallahu anha Ummul Wahidin engkang tansah kawula ajeng-ajengaken doa restunipun. Hadratul Mukarram Mbah Yai Haji Muhammad Ma'ruf radhiyallahu anhu pendiri Pondok Kedunglo engkang senantiasa dalam menghormati wal mukarramah Mbah Nyai Hajah Hasanah Ma'ruf radhiyallahu anha cikal bakal mu'alif sholawat wahidiyah engkang kawula hormati. Hadratul Mukarram Abah Yai Syafi' Majid Ma'ruf selaku pembina penyiar sholawat wahidiyah dari tingkat pusat hingga daerah yang kami ikuti keyakinannya kepada beliau Mbah Romoye Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirah wa radiyallahu anhu sebagai insan kamil mukamil pengantar wusul ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu personil penyiar sholawat wahidiyah dari tingkat pusat hingga daerah yang kami hormati, panitia pelaksana
acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini yang kami taati. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, serta saudara protokol yang kami taati. Pertama, izinkan pribadi kami derek-derek di belakang panjenengan sekalian untuk memanjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengamalkan salawat wahidiyah, serta nikmat kita dapat menghadiri acara pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu pun apa. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan. Semoga senantiasa tercurah kepangkuan para auliaillah, para kekasih Allah, min awalihim ila akhirihim, khususan kepangkuan beliau waswaitu zaman Mbah Ramai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirah wa radiyallahu an wa ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa maddana bi amdatihim kama yaliku bi kawabih. Amin 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 ya rabbal alamin. Dengan harapan semoga beliau-beliau yang telah kita sebut di atas, terutama beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa hadha zaman Mbah Ramai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirah wa radiyallahu an, kersa paring syafaatnya, tarbiyah barokah karomahnya, serta nadrah beliau kepada kita bersama, sehingga acara pada malam hari ini, peringatan kelahiran beliau baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar euforia, kegembiraan semata, tetapi kegembiraan yang berbalut dengan rasa syukur atas kehadiran beliau di muka bumi ini. Sehingga setelah acara pada malam hari ini, diharapkan kita meningkat rasa mahabbahnya kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meningkat rasa syukurnya kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini, pada malam hari ini, kita memperingati hari di mana seseorang yang sangat mulia dilahirkan di bumi ini. Hari di mana lahir seseorang yang akan merubah peradaban manusia dengan segala perilakunya yang menjadi tauladan, baik sebagai masyarakat, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai pemimpin, sebagai tetangga, sebagai pedagang, dan lain sebagainya. Segala sesuatu gerak-gerik beliau adalah teladan. Maka dari itu kita
betul-betul mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran beliau. Mungkin ini akan menjadi salah satu rasa syukur terbesar bagi umat manusia, bagi umat Islam, dan bagi pengamal sholat waqidiyah, yaitu rasa syukur atas hadirnya seorang Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini. Karena seperti dalam surat Al-Anbiya 107, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salah satu ayat yang sangat populer, yang artinya insya Allah, tidaklah aku mengutus engkau ya Muhammad kecuali memberi rahmat seluruh alam. Jadi hadirnya beliau Rasulullah SAW itu menjadi sebab turunnya kasih sayang Allah kepada kita. Semua kasih sayang Allah turun kepada makhluk itu dilewatkan beliau Rasulullah SAW. Rahmat yang berarti kasih sayang, yang berarti bimbingan, yang berarti perlindungan. Beliau dihadirkan di muka bumi ini untuk menyebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk, baik itu makhluk hidup ataupun makhluk yang tidak hidup. Kita mengharapkan suatu saat di akhir nanti kita akan bisa bersama-sama dengan beliau Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah SAW bisa melihat atau niteni umatnya itu dari beberapa hal. Beberapa hadis itu menyebutkan Rasulullah mengenali umatnya satu melalui cahaya yang ada dalam wajah, tangan, dan kaki umatnya, dikarenakan karena air wudhu. Yang kedua, Rasulullah mengenali kita umatnya yang banyak menyebut-nyebut beliau atau bersolawat kepada beliau. Ini juga seperti yang diajarkan oleh beliau Mbah Romo Yai Majid. Ada suatu cerita, teman pengamal bertemu dengan temannya yang sudah meninggal. Dalam mimpinya, teman ini bertanya kepada teman yang sudah meninggal, piye critakno piye neng alam kubur. Si temannya yang sudah meninggal menjawab, wis toh, pokoke mujadahmu karo sholawatmu totonan insya Allah wis dicepaki panggenan mbek Mbah Romo Yai Majid. Dadosé Mbah Romo Yai Majid ingin menjadikan kita menjadi umat yang dikenali oleh Rasulullah tadi. Toton mujadahmu berarti perbanyaklah sholawat kepada beliau Rasulullah.
insya Allah Rasulullah akan mengenali kita. Tonton sholatmu, berarti kalau mau sholat kan kita harus berwudu dulu. Dengan berwudu yang baik, insya Allah Rasulullah akan mengenali kita dari dua hal ini. Maka dari itu monggo rasa syukur kepada beliau Rasulullah ini kita tandai dengan memperbanyak sholawat dan memperbaiki sholat. Setidaknya sholat 5 waktu itu sebisa mungkin di awal waktu, kalau tidak memungkinkan setidaknya tidak terlewatkan atau bolong. Di dalam hadis-hadis yang lain itu menyebutkan kita nanti akan dikelompokkan bersama pemimpin-pemimpinnya. Beliau Anas ibnu Malik menyebutkan pemimpin ini adalah Nabi. Jadi kalau kita ada di zamannya atau setelah Nabi Muhammad dan kita menjadi umat beliau, insya Allah kita akan bersama beliau. Tetapi bagaimana caranya untuk bisa masuk di dalam rombongan beliau, Nabi Muhammad SAW ini? Kalau di dalam mencari pekerjaan atau apapun itu pendidikan, kita tidak boleh pakai orang dalam, gitu. Tetapi kalau dalam hal ini kita butuh orang dalam. Sinten menika? Karena kita mengamalkan sholat waqidiyah, orang dalamnya itu ya beliau Mbah Romo Yai Majid. Supados kita bisa masuk di dalam kelompoknya beliau Rasulullah SAW. Akan tetapi yang dinamakan umat Nabi Muhammad SAW ini, apakah orang yang sudah bersahadat saja lalu menjadi orang Islam lalu bisa disebut sebagai umat Muhammad? Yang masuk dalam kategori umat Muhammad yang sebisa mungkin mengusahakan untuk taat kepada beliau, aturan-aturan beliau, sunnah-sunnah beliau, dan tuntunan-tuntunan beliau dilaksanakan. Begitu juga dengan pengamal sholat waqidiyah. Apakah dengan mengamalkan sholat waqidiyah saja sudah pasti kita akan masuk dalam rombongannya Mbah Romo Yai Majid? Jadi yang dinamakan pengamal sholat waqidiyah ingkang berwaqidiyah inggih menika ingkang taat kepada beliau Mbah Romo Yai Majid. Kula niku natos bermimpi bertemu dengan Mbah Romo Yai Majid. Itu beliau
memeluk saya sambil beliau itu dawuh, akeh-akehno maca ya Sayyidi Rasulullah sekian kali ben uripmu seneng. Saya berpikir urip seneng iki sing piye? Karena menurut nafsu manusia ini urip seneng iku ya sing keluarga baik-baik saja, rezeki cukup, anak-anak baik, semuanya serba baik saja. Ternyata urip seneng munggo Mbah Romoyi Majid niku mboten ngoten niku. Karena ternyata semua takdir itu adalah baik di sisi Allah. Takdir itu menjadi kita sebut tidak baik karena tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi yang diajarkan oleh Mbah Romoyi Majid adalah billah. Urip seneng ini ku lek iso ngeterapno billah, semuanya itu jadi ringan. Itu prosesnya lama sekali untuk saya bisa memahami dawuh Mbah Romoyi Majid, ben uripmu seneng. Urip seneng sing piye? Al-Fatihah. Ya ayyuhal-ghawtu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadar musilatin min hadratir Al-Fatihah. Para hadirin ingkang kawula hormati, ing dalu menika adalah hari mensyukuri atau syukuran atas kelahiran beliau Rasulullah. Kalau kita merayakan ulang tahun, anak kita kalau ulang tahun kita rayakan, kita belikan sesuatu. Inggih. Kalau beliau Rasulullah, kita mau menghadiahkan apa? Atas kelahiran beliau ini kita mau menghadiahkan apa? Kita menghadiahkan mahabbah dan taat serta sanjungan sholawat yang sebaik-baiknya. Bukan karena kita ingin masalah kita selesai. Menyanjungkan sholawat bukan karena ingin yang sakit menjadi sembuh atau permasalahan-permasalahan yang lain. Tetapi kita sanjungkan sholawat dan salam yang sebaik-baiknya karena beliau layak untuk dicintai. Beliau layak untuk mendapatkan sanjungan sholawat yang sebaik-baiknya. Jadi kita mengamalkan sholat wahidiyah ini diajarkan oleh beliau Mbah Romoyi Majid untuk menyanjungkan sholawat dan salam, untuk bersholawat sebaik-baiknya karena rasa cinta, rasa rindu kepada beliau Rasulullah. Mboten mergo pengen
sing masalah keuangan bendang beres, sing lara bendang waras, sing ana masalah keluarga bendang beres, boten. Sanjungkan sholawat sialam yang seindah-indahnya, yang semulia-mulianya, sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Panjenengan menawi sowan dateng guru atau sowan dateng kiai napa-napa, panjenengan bawa hadiah, diusahakan yang terbaik. Dengan tujuan menghormati dan ingin membahagiakan guru. Begitu juga kita ketika sowan menyanjungkan sholawat salam kepada beliau Rasulullah, ngaturaken sholawat ingkang sak sae-saenipun. Beliau itu selalu memandang kita penuh cinta. Bahkan ketika beliau hendak wafat, beliau masih meyakinkan, memastikan bagaimana kondisi umat-umatnya setelah beliau pulang. Setelah beliau kondur, piye umatku? Bagaimana nasib umatku? Baru setelah malaikat Jibril matur, umat panjenengan tidak ada umat lain yang akan masuk ke surga sebelum umat panjenengan. Baru Rasulullah dawuh, ya wis lek ngono cabuten nyawaku saiki. Beliau selalu memastikan ummati. Selalu memanggil-manggil umatku. Ketika beliau mau wafat, bukan beliau mencari Sayyidah Fatimah, bukan mencari sahabat-sahabat, tetapi yang dipanggil adalah kita. Ummati. Dari itu Mbah Romo Yai mengajarkan kita membalas panggilan beliau itu dengan ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Supaya kita itu kenal, kita terbiasa menyebut Rasulullah, sehingga ketika suatu saat nafas ini terhenti, malaikat Israel datang tanpa permisi, kita masih bisa menyebut ya Sayyidi, ya Rasulullah. Di penghujung kehidupan kita, di antara selamat atau tidak, kita tidak bisa mengandalkan apa-apa kecuali syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi panjenengan bayangaken, di antara hidup dan mati, di ujung kehidupan dan kita masuk kepada kematian, kepleset saitik, piye nasibnya? Namung syafaat beliau Rasulullah engkang kita butuhaken. Rasulullah akan menyelamatkan di ujung kehidupan kita. Beliau juga yang akan menjadi pembela kita. Ketika kita berlari ke sana kemari mencari perlindungan, mencari syafaat,
Tidak ada yang bisa memberi kecuali beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba itu, nopo sing pada kita andalaken? Ibadah kita, ibadah yang tidak seberapa ini, akankah bisa menolong kita? Sementara beliau Rasulullah saja masuk kepada surganya Allah itu karena welas asih Gusti Allah. Sekelas Rasulullah. Nah, terus kita itu mau mengandalkan apa? Mengandalkan ibadah yang tidak seberapa. Sing sholat bolong-bolong, sing mujadah ya sing pas butuh tok. Hanya Rasulullah engkang saged nyelametaken kita kelak. Supados kita saged terhubung dengan beliau Rasulullah. Kita derek Mbah Romo Yai Majid, numpak teng kendaraan Mbah Romo Yai Majid. Kita mengamalkan sholat wahidiyah niki numpak ning kendaraan Mbah Romo Yai Majid. Awake dhewe iki lho mboten bayar napa-napa. Wis dicepaki mobil penak, disetir dhewe kalih Mbah Romo Yai Majid. Karek manut anteng teng lebete teko panggenan. Karena beliaulah yang tahu di mana Rasulullah dan bagaimana caranya menemui Rasulullah. Terus lek ngamalne sholawat wahidiyah mboten kersa kalih Mbah Romo Yai Majid. Sinten sing badhe ngeteraken? Badhe budal dhewe. Napa ngertos panggenane? Napa ngertos arah-arahe teng pundi? Sing wonten nggih nyasar-nyasar sedaya. Nyasar niku dos pundi? Tampaknya kita beribadah, merasa beribadah. Merasa beribadah itu saja kita nyasar. Kesasar. Merasa lebih baik itu gitu kesasar. Jadi menawi kados makaten kita bertemu dengan teman, ngumpul. Terus nek koncone sing mungkin bacaannya salah atau keilmuannya ya di bawah. Tapi bacaan sing salah-salah titik niku mboten batalne amal. Tapi rumaos apik titik niku batalne amal. Dadosipun kedah atos-atos saestu. Mbah Romo Yai Majid mendidik kita untuk bisa memiliki adab-adab batiniah yang baik. Adab batiniah nika nggih kados syukur, husnudzon, tidak merasa lebih baik, dan adab-adab batiniah baik yang lainnya. Sehingga dengan adab batiniah yang baik kita itu pantas untuk dibawa beliau sowan kepada beliau Rasulullah SAW, sowan kepada Allah. Lek adab batinnya dereng sae, nggih
ngisin-ngisini beliau. Tapi beliau menika welas saestu. Mbah Rama Yai Majid niku welas saestu. Awake dhewe niki nyemplung salah, cek nyemplung neng kubangan, cek didusi malih. Kayak cah cilik ngoten niku mari didusi nyemplung maneh. Kecah neng peceren maneh. Didusi malih. Didandani malih, didusi malih, dipacai. Ben pantes untuk dibawa beliau sowan kepada Rasulullah niku ben pantes. Tapi mergo awake dhewe niki oyeng sakalepe dhewe. Sibuk ambek urusane dhewe, terutama kula pribadi saestu. Umek ambek urusane dhewe. Sehingga masalah perjuangan kelenderang. Masalah persahabatan kelenderang. Masalah persaudaraan kelenderang. Monggo terutama kula niki nggih ngomongi kula piyambak. Matur dumateng beliau Mbah Rama Yai. Nyuwun ampunan beliau. Nyuwun bimbingan beliau. Tarbiyahipun beliau. Supados mboten kesasar-sasar. Amargi kita niki nggih wuta. Hati kita ini buta. Tidak tahu arah kemana menuju Allah, itu tidak tahu kita. Kaya-kayane ibadah. Tibakno terselip satu perasaan lebih baik. Sedikit saja. Itu membatalkan amal. Rusak semuanya. Maka dari niku penting kita selalu menghubungkan batiniah kita dengan beliau Mbah Rama Yai Majid. Supados napa amale awake dhewe niki mboten dirampok iblis. Mboten entek teng tengah dalan. Dorong sampai teko tujuan bekal kita itu loh yang dikumpulno mati-matian. Entek nang tengah dalan mergo dirampok perasaan lebih baik. Perasaan wis ngibadah. Perasaan wis mujadah sing apik. Mboten teko akhire teko Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rasulullah, saestu kula matur dumateng panjenengan. Kami tahu ya Rasulullah, panjenengan membela kami mati-matian, memperjuangkan kami mati-matian dengan sepenuh jiwa raga panjenengan. Tapi kami yang mengaku umat panjenengan menika glonjong, boten manut tuntunan panjenengan, tapi njaluke selamat. Boten manut kalih bimbingan panjenengan, tapi njaluke urip enak. Saestu ya Rasulullah, panjenengan ampuni kami ya Rasulullah ingkang ngaku-ngaku umat panjenengan menika. Sowankan kami kepada Allah ya Rasulullah. Mohonkan ampun kami kepada Allah ya Rasulullah. Seandainya banyak sekali
kami melakukan kesalahan, mohonkan kepada Allah untuk menegur kami dengan cara yang baik, mengingatkan kami dengan cara yang baik. Sungguh tak akan mampu seandainya Allah menegur kita dengan cara yang keras. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Syafi'al Khalqi salatu wassalam alaikan rol khalqi hatial wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qaddalam tu'afata wa rabbini wa laysa li ya Sayyidi siwaka fa in taruta kuntu sahsa. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya Sayyidi bin adra musilatin il hadratil aliyah. Al-Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, sekira cukup sekian ingkang saged dalem aturaken. Besar harapan kami semoga acara pada malam hari ini bisa meningkatkan rasa mahabbah kita kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meningkatkan rasa butuh kita kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga acara memperingati kelahiran bukan hanya sekedar euforia dan kebahagiaan dan kegembiraan, tetapi lebih kepada rasa syukur. Menawi wonten ingkang boten berkenan ingkang kawula aturaken estu dalem nyuwun agunging Sadmutra Syekh Pangsami. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa minal ghus wa subhidus radhiyallahu an anadra wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.